Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, masih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ya, pemirsa, Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 4 Februari. Tentunya tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker dan mendorong pencegahan, deteksi, dan pengobatan kanker. Nah, lalu bagaimana situasi kanker dan COVID-19 di masa pandemi menjadi topik kita pada sore hari ini di Harmoni Bali. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Igede Budi Setiawan, SPB, Sub-SP Onkologi Konsultan. Beliau adalah spesialis bedah tentunya. Om Swastiastu, Dr. Budi. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Pak? Sehat. Pak Karang, terima kasih pemirsa dan juga Bali TV yang sudah mengundang saya kembali tentunya ya. Kembali. Ini ada yang menarik sekali, Dokter Budi ini terkenal dengan sebutan Dokter Buset. Maaf ya. Ya. Ini ada, sebelum kita ke topik ini ada filosofi di belakang nama itu nggak sih, Dok? Biar lebih terkenalkan dengan nama. Ini agak ekstrim juga nih saya manggil dokter. Buset itu adalah panggilan sayang dari salah satu guru saya. Guru yang sangat saya hormati di sini. Iya. Oke. Dan akhirnya Budi melekat Setiawan sampai sekarang. Jadi ini. Kelihatannya lebih ini dengan Buset daripada Budi Setiawan. Karena Budi Setiawan itu sudah terlalu pasaran ya. Oh gitu. Jadi Buset tapi saya panggil Dokter Budi aja dulu ya. Dokter Buset ya. Oke, Dokter Budi. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kanker dan COVID-19. Kita ketahui nih, COVID juga sudah semakin bukan beberapa waktu sempat melandai, tetapi kembali naik lagi, angkanya juga membuat miris hari ini. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pasien kanker saat ini, nah bagaimana, adakah dampak COVID-19 ini sendiri pada pasien kanker, Dok? Sebenarnya secara umum sih tidak, karena kanker adalah bukan penyakit yang menular. Nah, jadi berbeda dengan COVID. Tapi berhubungan dengan COVID, yang perlu dicatat adalah dalam pelayanan kanker adalah delay atau keterlambatan. Di mana selama pandemi ini terjadi keterlambatan pelayanan kanker terhadap pasien kanker. Baik. Itu disebabkan karena mungkin satu, pasien kanker itu takut untuk datang ke rumah sakit. Yeah. Atau di sisi yang lain, tenaga kesehatan dalam hal ini dokternya takut untuk memberikan pelayanan. Baik itu di poliklinik maupun di kamar operasi umpamanya. Pusat pelayanan kesehatan. Sehingga tentunya. pada suatu saat mungkin kamar operasi di lockdown, atau ada 1-2 rumah sakit yang mungkin memprioritaskan pelayanannya, semua sumber dayanya, resource-nya untuk menanggulangi COVID, sehingga yang lain minggir dulu, istirahat dulu. Itu juga menimbulkan delay atau keterlambatan dalam pelayanan pasien kanker. Jadi ada risiko yang harus ditanggung atau risiko yang akan dialami pasien kanker ini sendiri akibat keterlambatan atau terdelaynya mereka dalam pelayanan kesehatan, seperti itu, Dok? Saya ambil salah satu pasien saya yang ekstrim, yang sebenarnya datang pada stadium yang cukup awal, tapi karena kemudian lockdown, kemudian dia takut datang ke rumah sakit, kemudian sudah siap dioperasi, kemudian di swab positif, sehingga delay, akhirnya ekstrim sih sebenarnya ini, akhirnya kita terpaksa amputasi. Itu yang paling ekstrim sih. Ini di contoh-contoh lain banyak, dari yang stadiumnya dari awal kemudian menjadi lebih lanjut karena terdelaynya itu, penanganan itu. Ya, betul. Itu yang itu salah satu dampak COVID-19 atau pandemi ini ke pelayanan kanker.
di awal-awal pandemi memang kita tidak punya pola. Baik. Tapi setelah gelombang kedua, gelombang ketiga, kita sudah tahu polanya. Oh, dengan pengamanan diri, proteksi, masker yang baik, kemudian cuci tangan, dan vaksinasi atau vaksin, itu cukup memberikan imunitas, itu semua bisa ditanggulangi. Jadi bisa dikatakan case-case yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya terjadi terhadap pasien kanker ini sendiri, ini terjadi di awal pandemi, karena tidak adanya pola tersebut, Dok. Yang bikin kaget memang di awal-awal. Oke. Tapi begitu gelombang kedua, apalagi sekarang gelombang ketiga, pelayanan berjalan seperti biasa, baik, tanpa ada masalah. Jadi pelayanan kesehatan terhadap atau penanganan terhadap mereka dengan status pasien kanker ini akhirnya bisa dijalani dengan seperti biasa, seperti itu kah, Dok? Biasa, dan semua sudah biasa, dan otomatis yang mungkin yang belum bisa diterima adalah swab. Jadi mau masuk kemoterapi, swab. Mau masuk operasi, kamar operasi untuk pelayanan kanker umpamanya swab, atau operasi apa saja swab. Itu yang mungkin belum bisa diterima. Tapi mau tidak mau, zamannya memang seperti itu. Baik. Suka tidak suka, ya harus kita jalani. Harus kita jalankan. Itu. Aturan yang harus kita jalani. Demi keselamatan kita bersama. Baik, Dr. Budi, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana kanker dan COVID-19 di masa pandemi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tapi tentunya setelah... Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Kanker dan COVID-19 di masa pandemi menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Gede Budi Setiawan, beliau adalah spesialis bedah tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dokter, kalau tadi dokter sempat mengatakan ini ada dampak atau dampak COVID-19 pada pasien kanker ini sendiri. Kemudian kita juga berbicara tentang, ya mungkin di awal-awal pandemi ini sendiri selama COVID ini terjadi keterlambatan atau terdelay-nya penanganan terhadap pasien kanker ini sendiri. Sekali lagi dok, ini resiko apa yang bisa terjadi terhadap pasien itu sendiri, khususnya pasien kanker ini sendiri akibat terdelaynya penanganan ini sendiri. Selain juga apakah juga bisa imun mereka bisa berpengaruh juga terhadap mereka, dok? Oke, saya jawab satu-satu gitu Pak ya, karena itu terdiri dari dua pertanyaan sebenarnya. Kalau terdelaynya pasien itu yang paling cilaka atau yang paling kita takutkan adalah upstaging, jadinya yang stadiumnya itu menjadi lebih lanjut. Jadi contohnya umpamanya dia datang pada stadium awal, tapi karena terlambat, delay, dia pada waktu dia balik lagi, datang lagi, dia stadiumnya naik dari stadium 1 ke stadium 2 atau stadium 2 ke stadium 3. Jadi atau bisa dikatakan peningkatan stadium akan terjadi. Dan untuk pasien-pasien yang mengenai hubungannya dengan imunitas, pasien kanker itu sendiri atau kanker itu sendiri maupun pengobatan kanker, baik itu kemoterapi maupun targeted terapi, itu membuat sistem imun pasien itu menurun atau istilahnya imunosupresi. Jadinya pengobatan atau kanker itu sendiri ataupun pengobatannya itu membuat sistem imun pasien itu menurun. Ditambah lagi ada infeksi COVID, sehingga pasien-pasien kanker itu akan lebih mudah terinfeksi oleh COVID-19. Sehingga pasien-pasien kanker itu
merupakan golongan yang berisiko tinggi untuk terinfeksi COVID-19. Sehingga pasien-pasien kanker apabila tidak ada kontraindikasi, dia adalah prioritas untuk diberikan vaksinasi. Baik. Jadi pasien kanker harus dapat vaksinasi, seperti itu kah? Pasien kanker karena dia berisiko, dia harus mendapatkan perlindungan. Salah satunya dari vaksinasi. Baik. Di mana vaksinasi itu melindungi pasien kanker itu dari infeksi. Tapi tentu saja infeksinya yang paling penting adalah proteksi ya, masker, cuci tangan, jaga jarak, 6M itulah. Baik. Jadi bisa dikatakan apakah semua pasien kanker yang masa dalam perawatan ini sendiri bisa divaksinasi, Dok? Ada 1-2 kontraindikasi atau yang tidak boleh ya, tidak boleh indikasi kontra untuk mendapatkan vaksin. Salah satunya kalau pasien itu sedang mendapatkan kemoterapi atau targeted terapi. Kemoterapi itu kalau kita berikan vaksinasi, di mana vaksinasi itu adalah ada macam-macam ya, ada salah satunya karena virus yang dilemahkan seperti itu ya, atau ini virus, rekombinant virus gitu, itu justru menurunkan. Sedangkan dia sedang kemoterapi, itu tidak boleh. Tapi di luar itu semua pasien kanker wajib divaksin dan bisa divaksin. Baik, ini ada catatan juga bagi mereka yang sedang menjalani kemoterapi. Bagi pasien kanker itu tidak boleh. Ini di garis bawahi tidak boleh divaksinasi seperti itu, Dok. Itu aja. Kan vaksinasi tidak semua kemoterapi tidak seumur hidup kan, tidak panjang, mungkin hanya 2-3 bulan. Setelah itu selesai, setelah itu dia bisa vaksin. Melakukan vaksinasi kembali. Ya. Seperti itu, Dok. Baik, dokter, kalau imunnya menurun, kemudian bisa terjadi peningkatan stadium karena keterlambatan atau terdelaynya penanganan terhadap pasien kanker ini sendiri. Ini pasti resiko terhadap pasien kanker ini sendiri akan lebih, bisa dikatakan juga karena imun menurun ini sendiri. Adakah resiko pasien kanker ini bisa terpapar COVID-19 akhirnya, Dok? Karena imunitasnya menurun, dia lebih mudah terpapar, sehingga pasien-pasien kanker itu benar-benar kita lindungi di rumah sakit. Ruangannya akan berbeda, perlakuannya pun akan lebih spesial lah, seperti itu. Baik, berarti ada perawatan pasien kanker yang selama pandemi ini sendiri, Dok? Maksudnya perawatannya ada bedanya kah selama pandemi ini sendiri? Sebenarnya perawatannya tidak ada bedanya. Tetap perawatannya, prosedurnya diagnostik, staging, kemudian terapi tetap sama. Cuman mungkin karena dia golongan berisiko, kita harus lebih perhatian. Mungkin kalau dulu kita cek umpamanya contohnya cek lab macam-macam itu sekian kali kemo baru kita cek, ini lebih intens lah kita periksa. Seperti itu, sehingga SOP-nya pun agak sedikit berubah pada waktu pandemi ini. Seperti itu. Oke. Kalau di lapangan, Dok, case yang dokter tangani ini tidak menyampingkan bahwa pasien kanker ini bisa tertular COVID-19. Nah, apa yang akan dilakukan penanganannya, Dok? Seperti itu. Sebenarnya contohnya saja. Pasien itu di awal saya sudah katakan, kalau dia mau kemoterapi, untuk kemoterapi dia di swab.
Kemudian dia umpamanya operasi, dia swab. Itu kadang-kadang tidak bisa diterima sebenarnya, karena banyak pasien yang tidak bisa menerima. Tapi itu kita lakukan untuk kebaikan pasien dan kebaikan pemberi pelayanan. Baik. Saya pun pemberi pelayanan, kami pun ya, dokter, perawat dan semua itu rutin untuk dicolok-colok itu juga, melakukan swab. Apalagi kayak seperti sekarang di mana yang gelombang ketiga ini gampang sekali menyebar, itu kita swab juga, sehingga kita saling melindungi, pemberi pelayanan dan pasien juga kita saling melindungi dengan ya rutin memeriksakan diri. Itu yang kita lakukan pada di mana tidak terjadi sebelumnya. Kita mau masuk kamar operasi ya masuk aja. Ya seperti itu, Pak. Ya, seandainya pasien kanker ini sendiri mengalami COVID-19 ini, yang mana harus didahulukan, Dok? Penanganannya, apakah kankernya ataukah COVID-nya dulu yang harus ditanggulangi? Sebagai dokter, kita bertindak berdasarkan skala prioritas. Kita tahu bahwa kanker itu secara langsung tidak life threatening sebenarnya, tidak mengancam jiwa sebenarnya. Dia kan golongan penyakit yang kronis. Pengancaman jiwanya itu sesuai dengan perjalanan penyakit kanker. Tapi kalau COVID-19, utamanya di gelombang pertama dan gelombang kedua, itu kan sangat mengancam jiwa, terutama yang gelombang kedua. Gelombang pertama kan karena kita belum punya pola tuh, ya. Nah, sehingga prioritas COVID, COVID-nya dulu yang menjadi prioritas. Begitu sudah aman, baru kita tangani. Kalau dia contohnya untuk mungkin yang tidak bisa kita prioritasnya tidak bisa kita kalahkan, contohnya delivery, melahirkan, persalinan, kan tidak bisa kita tunda itu. Ya terpaksa dokter-dokter yang kandungan melakukan pelayanan itu dengan full dressing yang APD level 3 yang seperti kayak astronot itu. Kalau di kanker tidak, karena itu sebenarnya bisa ditunda. Kecuali yang mempengaruhi jalan nafas, itu lain cerita. Oke, baik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dengan skala prioritas yang akan dilakukan terhadap pasien kanker dengan positif COVID-19 ini, Dok. Seperti itu, Dok. Jadi penanganan agak berbeda juga dengan pasien kanker yang tidak yang terkena kanker pasien COVID-19 ini, Dok. Kalau pasien kanker yang tidak terpapar COVID-19, prioritasnya sudah ada, sudah di SOP, sudah di standar prosedur operasionalnya itu sudah ada. Jadi sesuai dengan prioritas-prioritas yang pelayanan kanker, diagnostik ini itu sudah ada. Tapi begitu ada COVID-19, agak sedikit prioritasnya agak sedikit berubah. Itu untuk yang kanker. Baik, Dokter Budi, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi kanker dan perbincangan kanker dan COVID-19 di masa pandemi ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin bertanya seputaran topik kita di sore hari ini, kanker dan COVID-19 di masa pandemi, masih bersama Dr. Gede Budi Setiawan, SPB, Sub SP Onkologi Konsultan. Beliau adalah seorang dokter
dokter spesialis bedah. Nah, kami akan membuka line kembali di 0361894800 dan juga di 0361894801. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Kanker dan COVID-19 di masa pandemi masih menjadi topik kita di sore hari ini di Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Gede Budi Setiawan. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Kalaupun Anda mempunyai permasalahan di seputaran topik kita pada sore hari ini, silakan nanti Dr. Budi akan memberikan solusi yang terbaik tentunya bagi Anda. Baik, dokter, sembari kita menunggu penelpon ini, kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai topik kita kanker dan COVID-19 di masa pandemi. Di awal saya sempat mengatakan bahwa Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 4 Februari. Berarti mungkin 2 hari setelah saya ulang tahun loh, Dok. Dan tema Hari Kanker Sedunia pada tahun ini adalah Close the Care Gap. Seperti itu, Dok, yang saya baca, yang pernah saya baca. Ini ada filosofi atau makna di balik tema yang diambil pada saat Hari Kanker Sedunia saat ini, Dok. Jadi Close the Care Gap itu ya, itu adalah bahwa pasien kanker itu harus mendapatkan pelayanan dan penata laksanaan yang sama di semua belahan bumi. Tidak boleh ada kesenjangan perawatan di baik itu dia miskin, kaya, jauh, dekat, itu harus sama. Jadi kita ingin menutup gap, menutup kesenjangan itu, baik itu dengan partisipasi segenap tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Karena dukungan masyarakat itu sangat penting untuk pelayanan kanker. Apakah ini ada hubungannya dengan situasi saat ini, Dok? Pandemi di seluruh dunia juga masih menghantui kita. Kemudian akhirnya mengambil sebuah tema Close the Care Gap pada Hari Kanker Sedunia ini, Dok? Ya, karena di awal tadi saya sudah bilang bahwa di suatu saat, once upon a time, pada suatu saat di mana kita lockdown dan kita lihat bahwa angka operasi kita, dokter saya ketua Peraboy, itu perkumpulan kita barusan kongres ini di Manado beberapa waktu yang lalu, itu mengatakan bahwa selama pandemi tingkat pelayanan kanker itu menurun. Nah, itu juga memberikan gap di mana di satu sisi angka insiden atau angka kesakitan kanker itu meningkat, dan di satu sisi yang lain jumlah operasi justru menurun. Itu menimbulkan gap tersendiri antara insiden dan pelayanan. Sehingga dengan Hari Kanker Sedunia 4 Februari kemarin dicanangkan di seluruh dunia ini, temanya adalah Close the Care Gap. Itu sehingga kesenjangan itu akan kita kejar, kita tutup supaya pelayanan kanker jadi lebih baik. Baik, termasuk juga di Indonesia, kemudian Bali khususnya juga, Dok. Itu juga yang akan dikejar nantinya untuk memberikan pelayanan yang sama terhadap para pasien kanker. Sedianya kita akan kejar, Pak Karang. Cuman keburu gelombang ketiga ini, sehingga ini lumayan ini gelombang ketiga ini memberikan dampak. Contohnya kita merencanakan operasi 4, setelah kita swab pasiennya 2 positif. Tertunda lagi. Jadi mereka harus tertunda dulu. Di satu sisi kita mau rencanakan operasi
dokternya yang mau operasi positif juga, sehingga ya tertunda lagi seperti itu. Walaupun kalau di ya maaf, saya bekerja di rumah sakit Sanglah dan beberapa rumah sakit di swasta di Denpasar. Di rumah sakit Sanglah itu tidak ada pasien buset atau tidak ada pasien ini, semua adalah pasien rumah sakit. Kalau buset sakit, ada yang lain. Nah, tapi mungkin agak sulit terjadi kalau di rumah sakit swasta gitu ya. Kalau di rumah sakit negeri, pelayanan tetap terus jalan dan bagus pace-nya. Ya, seperti itu. Itu yang diangkat atau isu-isu penting juga dalam Hari Kanker Sedunia untuk memberikan pelayanan yang sama terhadap mereka yang menderita kanker, penyakit kanker, pasien kanker dalam artian seperti itu, ya Dok ya. Ya. Baik, dokter. Kalau kita berbicara tentang angka, ini kanker apa yang menduduki peringkat yang teratas ini, Dok? Saat ini dalam perangkaan kanker, kanker payudara naik peringkat jadi nomor 1. Dari segi angka sih jadi juara 1 itu kelihatannya bagus, tapi kalau dari segi angka kanker jadi nomor 1 itu PR tersendiri. Tahun 2018 Globocan, itu adalah statistik di dunia, mencatat kanker payudara itu masih menduduki peringkat kedua setelah kanker paru-paru. Tapi 2020 Globocan mencatat kanker payudara jadi nomor 1, menyalip kanker paru-paru. Dari segi angka dari juara 2 runner up ke juara 1 kelihatannya bagus, tapi dari segi yang sakit insiden itu tidak bagus. Berarti ada sesuatu yang kurang di sana. Baik, Dok, ini kalau kita berbicara tentang apa yang dialami saat ini, berarti penanganan terhadap pasien kanker tetap berjalan dengan seperti biasanya kah, Dok? Dan pasien-pasien kanker juga jangan khawatir ketika akan melakukan pengobatan sesuai dengan jadwal yang seharusnya, Dok? Walaupun di masa pandemi saat ini, Dok? Sebenarnya ada yang lebih penting dibandingkan dengan pengobatan. Yang lebih penting dalam hal ini untuk pasien-pasien kanker itu adalah screening atau deteksi dini. Screening atau deteksi dini itu yang tidak berjalan dengan bagus di utamanya di bidang saya, di kanker payudara. Contohnya di bidang lain, kayak saya bisa bilang screening dan deteksi dini itu berjalan dengan bagus di dokter-dokter obstetri dan ginekologi, di mana beliau-beliau itu bisa menurunkan insiden CA cervix, kanker leher rahim dengan sukses. Itu turun dulu awal-awal, mungkin tahun 30-40 tahun kanker serviks mungkin ya itu masih urutan yang 3 atau 4 besar, cukup tinggi. Sekarang sudah jauh di bawah karena deteksi dininya dan screeningnya berjalan dengan bagus, sukses. Dan itu tidak berhasil di kanker payudara. Apa yang menyebabkan, Dok? Kita tidak punya sistem deteksi dini yang bagus, karena deteksi dini kanker payudara kan sebenarnya yang murah kan ada Sadari. Sadari itu tapi sebenarnya dia tidak bisa menurunkan insiden. Yang bisa adalah kalau di obgyn atau kebidanan dan kandungan kan pakai
pap smear. Kalau di kanker payudara itu pakai mamografi. Seperti Jadi apa? pemeriksaan yang susu dipenyet itu. Kalau di Makassar ada pisang epek, ini Iya. susu epek itu. Oke. Itu mamografi. Alat mamografinya tidak semua rumah sakit ada. Mungkin Ibu Gubernur mau menyumbangkan mobile mamografi, mungkin kalau Bu Gubernur menyaksikan ya, kita ditaruh di mana gitu. Oke, baik. Sama seperti yang ada di Badung. Kalau ada mobile mamografi, itu salah satu untuk upaya untuk menurunkan insiden, sehingga kita bisa ketemu yang tumor-tumor yang non palpable, yang belum teraba Oke. dengan mamografi. Hanya itu deteksi dininya. Baik. Yang deteksi dini yang lain kan sadari. Cuman itu tidak mudah untuk dilakukan sadari, itu harus pelatihan, kadernya dilatih, kadernya melatih ibu-ibu PKK itu. Kalau kita di Bali ini sendiri sudah hampir belasan ada dokter onkologi yang seperti saya. Iya. Banyak sudah yang muda-muda. Itu kelihatannya belum cukup untuk men-tackle seluruh 4 sampai sekian juta rakyat Bali. Jadi kita perlu yang dokter-dokter yang di ujung-ujung tombak ini di puskesmas. Kalau ada mamografi yang mobile itu lebih bagus. Baik. Tapi tidak, itu perlu, jalannya masih panjang. Jadi bisa dikatakan ini sosialisasi juga perlu digenjot juga untuk melakukan sadari itu sendiri kah, selain juga mamografi yang dokter sampaikan tadi? Sebenarnya sebelum mamografi, di dalam pendidikan seorang dokter bedah onkologi itu, dia tidak hanya dituntut bisa operasi. Kalau operasi kan itu kuratif. Di waktu di SD kita kan sudah diajarkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita sebenarnya, kerja saya itu sebenarnya gagal dalam hal melakukan pencegahan orang itu kena kanker. Pencegahannya itu bisa penyuluhan, deteksi dini, yang itu harus kita turun ke masyarakat. Ininya yang kurang. Kalau orang Bali bilang bates jak limo kejoan nih ke. Oh. Kenten, kita kekurangan tangan dan kaki untuk melakukan itu. Baik. Sehingga insidennya jadi tinggi. Itu Cukup adalah tinggi. salah satu kegagalan kami. Saya harus bilang itu kegagalan kami. Tapi bukan berarti tidak ada upaya-upaya juga yang dilakukan dari bagian khususnya dari pelayanan kesehatan untuk melakukan pencegahan sejak dini, Dok? Sebagai tadi saya sudah bilang, sebagai bagian dan tanggung jawab, sebenarnya kita sudah melakukan. Cuman itu kelihatannya belum cukup, karena seperti penyuluhan ini itu tidak menjangkau seluruh masyarakat. Jadi harus ditunjang juga dengan sarana yang lainnya. Di samping itu juga faktor budaya. Jadi kita kalah sama yang pengobat tradisional itu. Dokter itu sebenarnya lebih bodoh dengan pengobat tradisional. Karena kalau dokter, dia dokter tidak mengobati, dia melakukan tindakan itu perlu banyak toolnya. Kalau pengobatan tradisional mungkin tidak perlu, dia bisa tahu. Jadi
sebenarnya dokter kalah jadi di segi itu. Ini joke. Oke. Sehingga di bagian promotif ini, dalam hal promotif penyakit kanker ini kita sangat-sangat kurang dan tertinggal. Oke, baik. Tidak ada kata terlambat ya untuk melakukan pencegahan ini sendiri dengan penyuluhan, kemudian deteksi dini agar kita harapkan ini kanker, khususnya kanker payudara juga case-nya juga bisa menurun ya dok ya. Baik, Dokter Budi, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi masih dengan topik kita kanker dan COVID-19 di masa pandemi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Kanker dan COVID-19 di masa pandemi masih bersama Dr. Gede Budi Setiawan, spesialis bedah. Tentunya di sesi berikutnya atau sesi yang terakhir ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dokter, kalau tadi dokter mengatakan ini pencegahan bisa dilakukan dengan untuk mengurangi angka kanker, khususnya di kanker payudara ini sendiri di masa pandemi, apalagi saat ini ada penyuluhan, kemudian deteksi dini. Ini berarti ada hal-hal yang berbeda di saat pandemi ini sendiri untuk memberikan penyuluhan. Ini kan sudah tidak boleh melakukan keramaian, kerumunan seperti itu. Ini apa yang dilakukan dari pihak-pihak kesehatan bisa seperti itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya deteksi dini itu, dok? Saya beri gambaran saja. Sebelum pandemi kita sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya-bahaya kanker itu mungkin ada ke ibu-ibu PKK, di instansi pemerintah, bahkan kita diundang ke tidak hanya di Denpasar, di luar juga itu. Tapi di masa pandemi hal itu tidak kita lakukan. Ada memang media-media kita pakai dengan platform Zoom, cuman sepertinya itu kurang mengena. Yang lebih mengena itu mungkin yang kearifan lokal, mulai kesenian, atau kita pernah mungkin ada pernah dengar youtuber Bali yang ini, itu rasanya itu akan lebih mengena. Jadi harus ada sinergitas, kolaborasi dengan menggabungkan dengan kearifan lokal kita. Ya, karena kalau kita zoom dengan muatan-muatan yang susah, itu pasti tidak akan nyampe pesannya. Tapi dengan kata-kata yang kecil dari orang yang dipercaya, seperti kayak mungkin dulu contohnya Bubon Dresan itu yang simpel-simpel gitu akan nyampe, itu yang sampai ke masyarakat. Dan itu belum kita lakukan saat ini. Mungkin ke depan pastilah. Dokter, ada hal-halkah yang harus dilakukan pasien kanker selama masa COVID-19 ini sendiri belum berakhir, dok? Walaupun ini belum berakhir, dengan proteksi diri yang bagus, vaksin yang bagus, sebenarnya pasien itu tidak perlu takut datang ke rumah sakit untuk melakukan pelayanan. Tidak ada kata untuk keterlambatan di pelayanan kanker itu karena COVID, itu tidak boleh sebenarnya. Karena dengan prokes yang bagus, pelayanan itu harus nyampe dan didapat oleh pasien. Itu adalah inti dari close the care gap itu. Sehingga pelayanannya nyampe dan tidak ada keterlambatan.
Itu yang harus kita tekankan. Dan sekali lagi, pasien kanker harus vaksin untuk melindungi pasien itu sendiri dan keluarganya. Tetapi ada pengecualian seperti yang dokter sampaikan tadi. Pengecualian itu hanya 1-2 aja, tidak semua. Tapi sebagian besar pasien kanker harus, utamanya survivor yang sudah sembuh gitu, itu tetap harus dapat vaksin. Seberapa besarnya ketika seorang pasien kanker sudah melakukan vaksinasi ini sendiri, dok? Manfaatnya bagi mereka? Sebenarnya ini bukan bidang saya sebenarnya, tapi saya bisa menyambung ahli virologi ya. Ahli virologi, salah satu guru saya tuh bilang, vaksin pertama, vaksin kedua itu, dan vaksin ketiga yang booster 6 bulan atau 6-8 bulan setelah vaksin kedua itu akan memberikan imunitas hampir 90%. Jadi lumayan itu. Yeah. Tapi harus prokes. Tetap jadi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan tapi disiplin. Dalam imun dan vaksin lumayan, 3 pasien dalam 1-2, kemudian 2 ke 3 6 bulan atau lebih, itu 90% memberikan imunitas ke pasien terhadap COVID. Oke, baik, dokter. Saat Dan ini seperti ya. Yang terakhir katanya saya dengar dari orang yang sama ini, yang Omikron ini yang terakhir, saya tidak mendalami virologi. Banyak orang yang pengen terinfeksi Omikron karena Omikron itu memberikan imunitas yang sangat tinggi setelah dia terinfeksi. Oke, baik. Tapi saya nggak mau dah. Dokter, dok, ada tips nggak dok bagi para pasien kanker ini sendiri agar tercegah dari paparan COVID-19, dok? Prokes. Iya, selalu prokes itu. Prokes, vaksinasi. itu. Prokes, vaksin, itu aja. Tidak ada yang lain. Dan jangan, kalau yang maaf ini saya tidak mendoakan yang baru terdiagnosa atau mungkin akan terdiagnosa kanker, jangan sungkan-sungkan, jangan terlambat untuk mencari pelayanan kesehatan tentunya. Ya. Jangan sampai terlambat. Jadi mereka yang penuh dengan kekhawatiran yang berlebihan di saat pandemi ini sendiri, bagi pasien kanker ini sendiri? Di rumah sakit, ibu asal prokes, orang kan bilang, oh rumah sakit penuh dengan kuman. Tapi asal melakukan prokes yang bagus, kita sama-sama melindungi. Ibu akan kita lindungi, dan kita juga melindungi dari ini. Jadi kita sama-sama aman di rumah sakit. Tentunya ada harapan dari seorang dokter Buset sendiri terhadap para penderita pasien kanker di masa pandemi ini sendiri, dok. Tetap semangat. Pandemi ini tidak menghalangi ibu-ibu atau bapak kalau yang laki-laki itu untuk mendapatkan pelayanan. Dan kalaupun kita tetap mensyaratkan ibu swab, itu demi kepentingan kita bersama, bukan untuk melindungi dokter, itu juga untuk melindungi pasien itu sendiri. Oke, sesuai dengan tema Hari Kanker Sedunia, close the care gap, jadi bisa memberikan menutup kesenjangan bagi pasien kanker untuk mendapatkan fasilitas pelayanan tentunya ya, dok ya. Baik, Dr. Budi, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Akhirnya saya Made Sukendara mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.